Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dengan perkara wan prestasi utang piutang antara Siti Aisyah selaku penggugat melawan Meggy Triana selaku tergugat akan memulai sidang. Sebelumnya, panitera akan membacakan tata tertib persidangan. Pada saat majelis hakim memasuki ruangan dan meninggalkan ruangan sidang, semua yang hadir harus berdiri dan menghormati majelis hakim. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang duduk harus dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin kepada hakim ketua sidang. Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Siapapun di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib di persidangan, dan setelah hakim ketua memberi perintah masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruangan sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib bersifat atau suatu tindakan pidana, tidak akan mengurangi kemungkinan akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pada hari Senin, tanggal 15 Januari tahun 2024, sidang perkara perdata atas gugatan wan prestasi hutang piutang dengan nomor perkara register 246-PDT-G-2024-PN Batu Sangkar akan segera dimulai. Kepada penggugat dan tergugat serta kuasa hukum masing-masing pihak dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan di dalam ruangan sidang. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Baik, sebelum memulai persidangan, kami dari Majelis Hakim mengingatkan kembali kepada semua pihak yang hadir pada persidangan kali ini, itu mohon segala bentuk alat komunikasi itu mohon dinonaktifkan. Dan kepada rekan-rekan dari media yang akan meliput nantinya, mohon untuk lampu kilat dimatikan. Baik, sidang gugatan wan prestasi hutang piutang dengan registrasi perkara nomor 246-PDT-G-2024-PN Batu Sangkar antara saudari Siti Aisyah selaku penggugat melawan saudari Meggy Triana Afrila selaku tergugat pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada penggugat dan tergugat, apakah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Bagaimana saudari penggugat? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudari tergugat, bagaimana? Siap, Yang Mulia. Baik, kepada saudari penggugat, apakah penggugat bertindak sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya bertindak dengan kuasa hukum, Yang Mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah benar saudara merupakan kuasa dari penggugat? Benar, Yang Mulia. Baik, kalau begitu silakan saudara maju ke depan dan bawa kartu advokat dan surat kuasa saudara. Baik, Yang Mulia.
Silakan duduk kembali. Baik, kepada saudari tergugat, apakah saudari bertindak sendiri atau didampingi oleh kuasa hukumnya? Saya bertindak sendiri yang mulia. Baik, kalau begitu silakan saudari maju ke depan dan bawa identitas saudari. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Yang mulia. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah perdamaian. Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat, apakah tidak sebaiknya saudara mempertimbangkan kembali penyelesaian masalah prestasi ini dengan jalan perdamaian agar saudara sekalian tidak ada konflik nantinya? Kami sudah mencoba berkali-kali menempuh jalan musyawarah, tapi sampai sekarang belum menemukan titik terang yang benar. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari tergugat, bagaimana dengan saudari? Apakah tidak sebaiknya saudari menyelesaikan secara kekeluargaan saja perkara ini? Sudah yang mulia, kami sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi kami belum menemukan titik terang yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, saudara sekalian, mengingat upaya damai pada siang hari ini masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk mediasi sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, bahwasanya saudara sekalian diharuskan untuk melakukan mediasi. Apakah saudara memilih mediator sendiri atau dari pengadilan mempersiapkannya? Bagaimana saudara kuasa hukum penggugat? Kami menyerahkan saja ke pengadilan yang mulia. Baik, saudari tergugat? Saya juga menyerahkan kepada pengadilan yang mulia. Baik. Baik, setelah kami dari majelis hakim melakukan diskusi, maka kami dari majelis hakim menetapkan bahwasanya 1. Menunjuk saudari Nabila Huzaifah Putri SHMH sebagai mediator dalam perkara nomor 246-P.D.G-2024-PN Batu Sangkar antara saudari Siti Aisyah sebagai penggugat melawan Medis Triana Afrila sebagai tergugat. Yang kedua, memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 hari, yaitu sejak tanggal penetapan ini ditandatangani. Yang keempat, memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tulis kepada majelis hakim. Oleh itu, baik untuk itu sidang ditunda selama 7 hari ke depan. Kepada panitia, tanggal berapa dan hari apa 7 hari ke depan? Bertepatan pada tanggal 22 Januari tahun 2024 yang mulia, itu pada hari Senin yang mulia. Apakah ada jadwal persidangan lain di hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih panitia. Baik, untuk itu sidang dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 untuk memberikan kesempatan kepada para pihak atau kuasa hukumnya untuk melakukan mediasi. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Karena setelah ini tidak ada lagi agenda persidangan, maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan Wan Prestasi hutang piutang dengan nomor register perkara 246-PDT.G-2024-PN Batu Sangkar pada hari ini ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan untuk duduk kembali. Pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, sidang perkara perdata atas gugatan Wan Prestasi hutang piutang
Nomor perkara 246 garing PDT 3 garing 2024 garing PN Batu Sangkar akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang gugatan Dewan Prestasi Utang Piutang dengan registrasi perkara nomor 246 garing PDT 3 garing 2024 garing PN Batu Sangkar antara Siti Aisyah selaku penggugat melawan Megi Striana selaku tergugat pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah para penggugat hadir atau hanya diwakili oleh kuasa hukumnya? Bagaimana dengan saudari penggugat? Saya hadir bersama penasihat hukum saya. Bagaimana dengan saudari tergugat? Saya hadir dan tidak sendiri yang mulia. Apakah saudara dari kuasa hukum penggugat siap untuk melanjutkan persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Bagaimana dengan saudari tergugat? Siap yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari ini telah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon sidang ini untuk tetap dilanjutkan. Bagaimana dengan saudari tergugat? Tidak mencapai perdamaian yang mulia, kami mohon persidangan tetap dilanjutkan kembali yang mulia. Sesuai dengan berita acara mediasi bahwa tidak didapatnya titik terang dalam perkara ini, oleh karena itu persidangan tetap dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara. Baik, agenda persidangan pada hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari penasihat hukum penggugat. Apakah penasihat hukum penggugat sudah siap dengan surat gugatannya? Siap yang mulia. Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat agar maju ke depan untuk memberikan salinan surat gugatannya. Baik yang mulia. Baiklah, dipersilakan untuk pihak tergugat untuk maju ke depan untuk menerima salinan surat gugatan. Baik yang mulia. Baiklah, kepada kuasa hukum dari penggugat agar dibacakan surat gugatannya. Baik, terima kasih yang mulia. Surat gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar. Kami selaku pihak tergugat akan membacakan dalil gugatan atau bukti persoalan gugatan kami, yaitu satu, bahwa pada tanggal 25 Februari 2023 pihak penggugat dan pihak tergugat bersepakat mengadakan perjanjian utang piutang sebesar 250 juta
yang tertuang dalam Akta Nomor 9 Notaris Malia Sugata SHMH di Batu Sangkar. Kedua, bahwa berdasarkan perjanjian utang piutang dengan akta notaris tersebut, pihak tergugat harus melunasi utang pinjamannya dengan cicilan tiap bulannya sebesar 25 juta. Yang ketiga, bahwa setelah berjalan 8 bulan ternyata pihak tergugat hanya membayar sebagian utang pokoknya yang sebesar totalnya 200 juta dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, 25 Maret 2023 mencicil sebesar 25 juta, 26 April 2023 mencicil sebesar 25 juta, 25 Mei 2023 mencicil sebesar 25 juta, 26 Juni 2023 mencicil sebesar 25 juta. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2023 mencicil sebesar 25 juta, dan selanjutnya 26 Agustus 2023 mencicil sebesar 25 juta. Selanjutnya pada tanggal 25 September 2023 mencicil sebesar 25 juta, dan pada tanggal 26 Oktober 2023 mencicil sebesar 25 juta. Poin keempat, bahwa pada bulan berikutnya pihak tergugat sama sekali tidak membayar utang pinjamannya, sehingga total tunggakan utang pinjamannya adalah sebesar 50 juta. Selanjutnya poin kelima, bahwa sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batu Sangkar, pihak penggugat telah melakukan upaya yang patut dengan cara melayangkan surat teguran dalam bentuk somasi sebanyak 2 kali, yaitu tertanggal 27 Desember 2023 dan 1 Januari 2024. Namun pihak tergugat selalu beralasan sedang mengalami krisis ekonomi. Sedangkan pada tanggal 21 November 2023 si penggugat mendapat kabar dari salah seorang saksi yang menyaksikan secara langsung bahwa si tergugat telah membeli sebuah furnitur yang diperkirakan seharga 30 juta, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pihak tergugat telah melakukan uang prestasi terhadap perjanjian utang piutang dengan Akta Nomor 9 Notaris Malia Sugata. Bahwa untuk menjamin pihak tergugat melaksanakan kewajibannya terhadap putusan perkara ini dan agar gugatan yang diajukan dari pihak penggugat tidak menjadi sia-sia, maka kami pihak penggugat mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Batu Sangkar meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dari tergugat berupa tanah yang terletak di Jalan Sudirman nomor 12 Batu Sangkar yang tercatat sebagai hak milik tergugat seluas 150 meter kubik. Bahwa karena perkara ini menimbulkan akibat, maka sudah layak dan patut jika pihak tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa atas dasar alasan-alasan dari yang diuraikan di atas, maka kami mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Batu Sangkar menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk semuanya. 2. Menyatakan pihak tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian utang piutang sesuai dengan Akta Nomor 9. Menyatakan perjanjian utang piutang sesuai dengan Akta Nomor 9 adalah perjanjian yang sah. Dan yang keempat, menghukum pihak tergugat membayar atau mengembalikan sisa utang pinjamannya sebesar 50 juta. Yang kelima, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta kekayaan milik tergugat berupa tanah yang terletak di Jalan Sudirman. Yang keenam, membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak tergugat. Atau jika Pengadilan Negeri Batu Sangkar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Baik, itu dari kami selaku pihak penggugat. Terima kasih yang mulia. Apakah saudari tergugat telah mengerti akan surat gugatan dari saudari kuasa hukum penggugat? Sudah yang mulia. Apakah saudari tergugat sudah siap akan jawaban gugatan dari penggugat? Belum yang mulia. Kami meminta waktu untuk membuatnya yang mulia. Baik, kami beri waktu untuk mempersiapkan jawaban gugatan dalam waktu 7 hari dari sekarang. Bagaimana dengan saudara kuasa hukum penggugat? Apakah Anda setuju? Baik, kami setuju yang mulia. Bagaimana dengan saudari tergugat? Apakah Anda setuju? Terima kasih yang mulia. Panitera, untuk 7 hari dari sekarang itu tanggal berapa dan hari apa? Tanggal 29 Januari 2024 bertepatan pada hari Senin yang mulia. Apakah ada agenda persidangan pada hari tersebut? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk itu sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 untuk memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mempersiapkan jawaban gugatan. Kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan.
Sidang dinyatakan ditunda. Karena setelah ini tidak ada lagi agenda persidangan, maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan prestasi hutang piutang dengan registrasi perkara nomor 246 garing PDT garing 2024 garing PN Batu Sangkar pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 ditunda. Majelis Hakim dipersilakan meninggal ruangan. Hadirin mohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sidang perkara perdata atas gugatan wan prestasi hutang piutang dengan registrasi nomor perkara 246 garing PDTG garing 2024 garing PN Batu Sangkar akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sidang gugatan wan prestasi hutang piutang dengan registrasi perkara nomor 246 garing PDTG garing 2024 garing PN Batu Sangkar antara Siti Aisyah selaku penggugat melawan Magistriana Afrila selaku tergugat pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah para pihak penggugat siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Mulia. Apakah pihak tergugat siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap, Mulia. Apakah penggugat dan tergugat hadir diwakili oleh kuasa hukum? Bagaimana saudara penggugat? Saya hadir bersama kuasa hukum saya, Mulia. Saudara tergugat? Saya di sini bertindak sendiri, Yang Mulia. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat siap mengikuti persidangan? Kami siap untuk melanjutkan persidangan, Yang Mulia. Apakah bagaimana kuasa hukum penggugat selama 7 hari sudah tercapai perdamaian? Tidak sama sekali, Yang Mulia. Kami mohon agar persidangan ini tetap dilanjutkan saja, Yang Mulia. Bagaimana saudara tergugat? Apakah selama 7 hari sudah mencapai perdamaian? Selama 7 hari ini belum terciptanya perdamaian, Yang Mulia, dan diharapkan untuk melanjutkan persidangan, Yang Mulia. Baik, karena dari masing-masing pihak belum mendapat pencapaian perdamaian, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat jawaban gugatan dari tergugat. Tergugat sudah siap dengan jawaban gugatannya? Siap, Yang Mulia. Baik, silakan maju ke depan dan memberikan salinan jawabannya. Baik, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat silakan maju dan menerima salinan. Baik, Yang Mulia. Silakan saudara tergugat membacakan surat gugatan jawaban gugatannya. Baik, Yang Mulia. Eksepsi jawaban tergugat.
Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batu Sangkar, dengan hormat kami selaku tergugat. Dalam eksepsi, poin pertama bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat. Nomor 2, bahwa memang benar pada tanggal 25 Februari 2023 penggugat telah melakukan perjanjian hutang piutang dengan tergugat sebesar 250 juta rupiah yang tertuang dalam akta nomor 09 Notaris Maria Sukata SHMH di Batu Sangkar. Nomor 3, bahwa penggugat tidak mendasari pengajuan gugatan wan prestasi yang menyatakan pihak tergugat tidak membayar hutang pada bulan selanjutnya, dikarenakan tergugat membeli furnitur rumah. Dalam pokok perkara nomor 1, bahwa tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara. Nomor 2, bahwa dalil penggugat yang menyatakan bahwa tergugat tidak bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada penggugat tidaklah benar. Poin ketiga, bahwa tergugat tidak merasa melakukan wan prestasi sebagaimana disampaikan oleh penggugat. Poin 4, bahwa gugatan penggugat atas wan prestasi dan mohon sita jaminan surat tanah, sehingga dengan demikian unsur wan prestasi yang mengakibatkan penggugat akan menderita kerugian yang tidak dapat dibuktikan. Nomor 5, bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas, maka gugatan dari penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam eksepsi, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam hal-hal pokok perkara, 1, menyatakan gugatan penggugat ditolak seluruhnya. Nomor 2, menolak permohonan sita jaminan. Nomor 3, menyatakan bahwa tergugat tidak ingkar janji atau wan prestasi. Nomor 4, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Mungkin sekian dan terima kasih. Saudari penggugat, apakah saudari mengerti akan jawaban gugatan saudari tergugat? Kami sudah mengerti yang telah disampaikan oleh pihak tergugat yang lalu. Apakah saudari kuasa hukum penggugat akan mengajukan replik atas jawaban gugatan yang telah disampaikan oleh tergugat? Ya, yang mulia, kami akan mengajukan replik yang mulia. Tetapi untuk membuat replik tersebut kami memohon waktu yang disediakan yang mulia. Baiklah, kami beri kesempatan untuk mempersiapkan replik dalam tenggang waktu 7 hari dari sekarang. Bagaimana saudara tergugat? Kami bersedia. Baik, untuk memberi kesempatan saudara penggugat menyiapkan replik, maka sidang hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa Pak Indra? Tanggal 5 Februari 2024. Apakah tidak ada jadwal sidang? Baik, sidang hari ini ditunda sampai 1 minggu ke depan untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat untuk membuat replik. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Maka dari itu sidang dinyatakan ditunda. Karena setelah ini tidak ada lagi agenda persidangan, maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan wan prestasi hutang piutang dengan registrasi perkara nomor 246/PDTG/2024/PN Batu Sangkar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 ditunda. Majelis hakim dipersilahkan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, sidang perkara perdata atas gugatan wan prestasi hutang piutang nomor perkara 246/PDT-2024/PN Batu Sangkar akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.
silakan duduk. Baik, considera. Tidak sama semua. Sidang gugatan non prestasi hutang piutang dengan nomor registrasi perkara 246 garing PDT-3 garing 2024 garing PN Batu Sangkar antara Siti Aisyah selaku penggugat melawan Megi Sirana Afrila selaku tergugat pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah para penggugat dan tergugat hadir atau hanya diwakili oleh kuasa hukum? Bagaimana penggugat? Saya hadir bersama dengan kuasa hukum saya yang mulia. Bagaimana dengan tergugat? Saya hadir dan bertindak sendiri yang mulia. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap melanjutkan persidangan? Siap. Bagaimana dengan tergugat siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari ini sudah tercapai pendamaian? Belum yang mulia, selama 3 hari ini belum tercapai dan kita harapkan untuk persidangan dilanjutkan. Bagaimana dengan kuasa hukum? Bagaimana dengan tergugat? Apakah selama 7 hari ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, kami juga mohon untuk sidang ini tetap dilanjutkan. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan replik dari penasihat hukum penggugat. Penasihat hukum penggugat sudah siap untuk membacakannya? Siap yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat maju dan memberikan salinan replik. Baik yang mulia. Pada penggugat, silakan maju ke depan untuk membaca replik. Baik yang mulia. Yang mulia. Kembali ke tempat. Baik yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat untuk membacakannya. Baik yang mulia. Replik dalam perkara perdata nomor 246 garing PDT-D garing 2024 garing PN Batu Sangkar. Mana di sini Siti Aisyah selaku penggugat melawan Megi Sirana Afrila selaku tergugat. Kami kepada Majelis Hakim perdata dalam pokok perkara penggugat telah tetap pada dalil-dalil sebagai tersurat dalam surat gugatan perbuatan melawan hukum dan mohon sita jaminan dan selanjutnya pembantahan seluruh dalil-dalil tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti bawah ini. Yang pertama, bahwa jawaban dari tergugat pada poin kedua tidak benar karena tergugat memang tidak membayar hutangnya yang wajib pihak tergugat bayarkan pada 2 bulan terakhir. Poin kedua, bahwa jawaban tergugat pada poin ketiga tidaklah benar karena penggugat telah melakukan wan prestasi yang mana kami sebagai pihak telah melayangkan 2 kali surat somasi pada tanggal 27 Desember 2023 dan 1 Januari 2024. Pembelaan dari pihak tergugatlah yang membuat kami selaku pihak tergugat menjadi curiga karena selalu menggunakan alasan bahwa kondisi ekonomi pihak tergugat tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Yang akhirnya kami mendapatkan saksi bahwa pihak tergugat telah membeli furnitur atau sofa dan lemari yang diperkirakan yang seharga 30 juta. Mungkin sekian yang mulia dan terima kasih. Baik, apakah tergugat mengerti dengan replik yang disampaikan oleh penggugat? Baik, saya mengerti yang mulia. Apakah ada tanggapan terhadap replik tersebut? Tidak ada yang mulia. Bagaimana saudari
saudari tergugat, apakah saudari akan mengajukan duplik? Baik, saya akan mengajukan duplik yang mulia, namun saya meminta waktu 14 hari untuk mempersiapkannya yang mulia. Baik, kami beri kesempatan untuk mempersiapkan duplik dalam tenggang waktu 14 hari dari sekarang. Bagaimana saudara penasihat hukum penggugat? Keberatan yang mulia, kami di sini dalam perkara ini dimohon untuk dipercepat yang mulia. Demikian yang mulia. Baiklah, untuk memberikan kesempatan kepada saudari tergugat untuk menyiapkan duplik, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali 7 hari dari sekarang. Tanggal berapa, Panitera? Tanggal 12 Februari 2024 yang mulia, ditetapkan pada hari Senin. Baik, sidang hari ini ditunda sampai 1 minggu ke depan untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk membuat duplik. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukum agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Karena setelah ini tidak ada lagi agenda persidangan, maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan non prestasi utang piutang dengan registrasi perkara nomor 246-PDT-G-2024-PN Batu Sangkar pada hari Senin tanggal 5 Januari 2024 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruangan, hadirin dimohon untuk berdiri. Pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, sidang perkara perdata atas gugatan Dewan Prestasi Hutang Piutang nomor perkara 246-G-2024-PN Batu Sangkar akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang gugatan Wan Prestasi Hutang Piutang dengan registrasi perkara nomor 246-PDT-G-2024-PN Batu Sangkar antara Siti Aisyah selaku penggugat melawan Magistriana Afrila selaku penggugat pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah para penggugat dan tergugat hadir atau hanya diwakili oleh kuasa hukumnya? Bagaimana saudari penggugat? Bagaimana dengan saudari tergugat? Saya hadir dan bertindak sendiri yang mulia. Apakah saudari tergugat dan penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya? Saya diwakili oleh kuasa hukum yang mulia. Saudari tergugat? Saya bertindak sendiri yang mulia. Bagaimana saudari tergugat? Bagaimana saudari penggugat? Apakah siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Saudari penggugat? Siap yang mulia. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari ini sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia. Maka dari itu kami mohon untuk sidang dilanjutkan yang mulia. Bagaimana saudari tergugat? Belum yang mulia. Kami juga memohon agar sidang tetap dilanjutkan. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari saudari tergugat. Tergugat sudah siap untuk membacakannya? Siap yang mulia. Baiklah.
Untuk saudari tergugat, silakan maju untuk memberikan salinan. Kepada kuasa hukum penggugat, silakan maju dan mendapatkan salinannya. Baiklah, silakan untuk saudari tergugat untuk membacakan surat dupliknya. Terima kasih Yang Mulia. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Sangkar, saya akan membacakan alasan-alasan mengapa saya menolak atas dalil-dalil dari jawaban tergugat terhadap gugatan penggugat. Di antaranya, yang pertama, bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dituliskan oleh jawaban tergugat. Yang kedua, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh penggugat, tergugat sangat tidak setuju atas dalil tersebut. Yang ketiga, bahwa dalil penggugat yang telah dimasukkan ke dalam gugatan dan diulang kembali ke dalam replik penggugat yang menyatakan bahwa tergugat membeli furnitur berupa sofa dan lemari yang diperkirakan seharga 30 juta rupiah. Berdasarkan uraian seluruh dalil dan fakta terhukum tersebut di atas, tergugat mohon agar majelis hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Mengadili, yang pertama, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, dan yang kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya. Sekian, terima kasih. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah Anda ada tanggapan? Tidak ada yang mulia. Baik, untuk melanjutkan pemeriksaan berikutnya akan dilakukan agenda sidang pembuktian, maka sidang ditunda sampai 7 hari mendatang. Tanggal berapa 7 hari mendatang, Panitra? Tanggal 5 Februari 2024 yang mulia. Hari apa tuh, Panitra? Hari Senin yang mulia. Apakah ada agenda sidang di hari itu? Tidak yang mulia. Baik, sidang hari ini ditunda sampai 1 minggu ke depan. Hari Senin tanggal 19 Februari 2024 dengan agenda pembuktian untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyiapkan alat bukti dan menghadiri para saksi baik sidang. Baik, sidang hari ini ditunda sampai 1 minggu ke depan untuk membuktikan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Karena tidak ada lagi agenda sidang pada hari ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan wan prestasi hutang piutang dengan registrasi perkara nomor 246-PDT.G/2024-PN Batu Sangkar pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin. Pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024, sidang perkara perdata gugatan non prestasi hutang piutang dengan nomor registrasi perkara 246-P/2024-PN Batu Sangkar antara saudari Siti Aisyah selaku penggugat melawan saudari Megistrian Afrila selaku tergugat akan segera dimulai.
Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Nama mereka di sidang, Kak. Nama boleh. Tak ada itu mah jadi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang gugatan wan prestasi hutang piutang dengan perkara nomor 246 garing PDT.G garing 2024 garing PN Batu Sangkar antara Siti Aisyah selaku penggugat melawan Maggie Triana Aprila selaku tergugat pada hari Senin tanggal 19 Februari tahun 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah para pihak adil atau hanya diwakili oleh kuasa hukumnya? Bagaimana dari pihak tergugat, penggugat? Saya hadir sebagai kuasa hukum penggugat yang mulia. Dari pihak tergugat, Saya hadir dan tidak sendiri yang mulia. apakah saudari kuasa hukum penggugat siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Dari pihak tergugat, bagaimana saudari kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari sebelumnya tidak tercapai juga perdamaian? Belum yang mulia. Untuk itu saya memohon sidang dilanjutkan. Dari pihak tergugat, Belum juga yang mulia, untuk itu kami mohon agar persidangan dilanjutkan. baiklah, karena tidak tercapainya perdamaian, kita lanjutkan kepada persidangan. Agenda persidangan hari ini adalah pembuktian. Penasihat hukum penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan maju ke depan memperlihatkan alat bukti yang saudari siapkan. Baik yang mulia. Kepada pihak tergugat untuk maju ke depan melihat alat bukti yang telah disediakan. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya dari pihak tergugat, apakah sudah mempunyai alat bukti? Silakan maju ke depan untuk melihatkan alat bukti saudari. Kepada penasihat hukum dari pihak penggugat untuk maju ke depan memeriksa alat bukti. Baik yang mulia. Kesaksian rancang dimisi Bapak Muka Saksi. Silakan kembali ke tempat. Terkait alat bukti yang telah diberikan oleh pihak tergugat, apakah kuasa hukum dari penggugat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Bagaimana saudari kuasa hukum dari pihak tergugat, apakah siap mengajukan saksi? Siap yang mulia. Berapa orang saksi yang akan diajukan pada persidangan kali ini? 2 orang saksi yang mulia. Baik, kepada panitera untuk memanggil saksi tersebut, panitera. Baik, ya. Kepada saksi dari pihak penggugat dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang sidang. Kepada petugas, tolong untuk mengarahkan para saksi untuk memasuki ruang sidang. Silakan duduk saksi. Apakah
saksi dalam keadaan sehat? Alhamdulillah sehat yang mulia. Apakah kedua saksi bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Saudara berdua itu sebagai saksi dari pihak penggugat. Mohon maju ke meja majelis untuk menyerahkan identitas saudara berdua. Silakan maju untuk keduanya. Baik yang mulia. Silakan kembali. Baik yang mulia. Terima kasih. Yang mulia. Terlebih dahulu kita akan memeriksa identitas saksi 1. Itu saya serahkan kepada hakim anggota 1. Saudara saksi, apakah benar nama saudara Musihan Sabri? Benar. Apakah benar umur saudara adalah 20 tahun? Benar yang mulia. Apakah benar alamat saudara di Jorong Padang Panjang, Kecamatan Pariangan? Benar yang mulia. Selanjutnya pemeriksaan identitas saksi 2 akan diserahkan kepada hakim anggota 2. Silakan. Kepada saksi kedua, apakah benar Anda bernama Muhammad Rifan? Benar yang mulia. Apakah benar umur saudara 30 tahun? Benar yang mulia. Apakah benar alamat saudara berada di Jalan Kecamatan Limakau? Benar yang mulia. Apakah kedua saksi siap diambil sumpahnya? Siap yang mulia. Silakan kepada hakim anggota 2 untuk menyumpah kedua saksi. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Silakan saudara saksi maju ke depan dan panitera mengambil tempat. Kepada para saksi silakan berdiri posisi sejajar dengan panitera. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan mengatakan hal yang benar akan mengatakan hal yang benar dan tidak lain pada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Silakan duduk kembali dan panitera silakan kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara berdua memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saudara lihat, apa yang saudara dengar, dan apa yang saudara alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat disanksi pidana karena telah memberikan kesaksian yang palsu. Kedua saksi bisa mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, terima kasih. Untuk mendengarkan keterangan saksi pertama, kami silakan kepada saksi kedua untuk menempati tempat yang telah disediakan dan mohon kepada petugas untuk mengarahkan. Silakan berdiri saksi kedua. Baik mulia. Baiklah, pemeriksaan saksi yang pertama akan saya serahkan kepada hakim anggota saksi. Silakan. Saudara saksi, apakah sudah siap diperiksa? Siap yang mulia. Baik. Apakah saudara saksi memiliki hubungan dengan saudara penggugat maupun tergugat? Tidak yang mulia. Tapi saya memiliki hubungan pertemanan kepada pihak penggugat yang mulia. Apakah saudara saksi mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan penggugat? Tidak yang mulia, tapi saya memiliki hubungan pertemanan dengan pihak penggugat yang mulia. Baik. Apakah saudara saksi mengetahui perkara antara penggugat dan tergugat? Mengetahui yang mulia. Sepengetahuan Anda, permasalahan apa yang disengketakan antara penggugat dan tergugat? Permasalahannya itu adalah hutang piutang yang mulia. Baik. Apakah saudara mengetahui perjanjian apa yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat? Perjanjian yang dibuat
antara penggugat dengan penggugat itu adalah perjanjian hutang piutang yang mulia, yang mana pihak tergugat itu berhutang pada pihak penggugat yang mulia. Kira-kira berapa besar nominal uang yang dipinjam pihak tergugat dan kapan pihak tergugat meminjamnya yang saudara ketahui? Itu pihak tergugat itu meminjam sebesar 250 juta rupiah yang mulia, dan dengan tengah waktu itu pembayaran dengan 10 bulan yang mulia. Baik, apakah saudara mengetahui berapa jumlah sisa utang yang harus dibayarkan oleh pihak tergugat? Pihak tergugat ini harusnya membayar hutangnya 2 bulan lagi yang mulia, yaitu dengan sisa hutang tersebut itu 50 juta rupiah yang mulia. Apakah saudara mengetahui mengapa pihak tergugat tidak membayarkan kewajibannya? Sebenarnya saya tidak mengetahui kenapa dari pihak tergugat itu tidak bisa membayarkan hutangnya yang mulia. Tapi itu alasan dari pihak tergugat tersebut adalah dengan status ekonominya yang sekarang ini lagi merosot yang mulia. Tetapi saya mengetahui bahwasanya pihak tergugat ini telah membeli furnitur, barang-barang seperti sofa dan juga lemari yang mulia. Itu yang menjadi permasalahan yang mulia. Itu yang mulia. Baik. Apakah saudara mengetahui bahwa penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada tergugat? Saya itu mengetahui bahwasanya pihak penggugat itu melayangkan somasi kepada pihak tergugat dengan itu somasinya 2 kali yang mulia, di bulan Desember dan di bulan Januari yang mulia. Baik. Apakah masih ada keterangan dari saudara? Cukup yang mulia. Baiklah, terima kasih kepada saudara saksi pertama. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Kepada petugas, tolong untuk memanggil saksi kedua agar masuk ke dalam ruangan sidang. Untuk saksi kedua penggugat dipersilakan masuk. Masih ya. Saudara saksi kedua, apakah sudah siap juga? Siap yang mulia. Ya. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Untuk dengan penggugat saya tidak kenal yang mulia. Dengan tergugat saya kenal karena saya sendiri merupakan karyawan di toko milik si tergugat yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui perjanjian yang dilakukan penggugat dan tergugat? Saya cuma mengetahui bahwasannya memang benar saudari tergugat meminjam uang kepada penggugat itu dalam jangka waktu 10 bulan. Namun dalam 2 bulan terakhir si tergugat tidak membayar kewajibannya yang mulia. Padahal saya rasa si tergugat ini secara ekonomi itu mampu untuk membayar uang tersebut yang mulia. Baik. Apakah saudara mengetahui peringatan atau somasi kepada tergugat dan berapa kali diberikan oleh penggugat kepada tergugat? Untuk peringatan tuh berapa kalinya saya kurang tahu yang mulia. Namun saya pernah melihat si penggugat itu datang ke toko milik tergugat mendatangkan surat peringatan. Namun dari pihak tergugat ini tidak mengiyakan dari surat peringatan yang diberikan oleh tergugat tersebut yang mulia. Baik, apakah masih ada keterangan lagi dari saudara? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada saudara saksi kedua. Silakan meninggalkan ruangan sidang. Baik yang mulia. Dari keterangan yang telah diberikan saksi tersebut, apakah ada tanggapan dari saudari tergugat? Tidak ada yang mulia. Baik. Selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan saksi tergugat, kepada petugas dimohonkan untuk memanggil saksi agar memasuki ruangan sidang. Untuk saksi tergugat dipersilakan masuk ke ruangan. Baik, saksi tergugat untuk dipersilakan masuk ke ruang sidang. Selamat siang, saudari saksi. Selamat siang yang mulia. Apakah saudari saksi bisa berbahasa Indonesia? Bisa yang mulia. Apakah saudari saksi siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap yang mulia. Baik.
Sebelum saudari saksi memberikan kesaksian dan pendapat, apakah saksi bersedia untuk diminta sumpahnya? Sedia. Baik. Silakan hakim anggota 2 untuk menyumpah saksi. Baik. Majelis. Silakan berdiri saudari saksi dan panitera mengambil tempat. Kepada saudari saksi sejajar dengan panitera. Silakan kata-kata saya. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Sudah. Baik, kepada saksi dan panitera pemerintahan. Masih Yang Mulia. Karena saksi telah disumpah, maka saudara saksi sebelumnya majelis hakim akan memeriksa identitas saudari terlebih dahulu. Saudari saksi diserahkan untuk maju memperlihatkan kartu identitas saudari. Baik, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat. Baik, Yang Mulia. Selanjutnya untuk pemeriksaan identitas saksi akan saya berikan kepada hakim anggota 2. Kepada hakim anggota 2 untuk dipersilakan. Kepada saudari saksi, apakah benar nama saudari Sena? Benar, Yang Mulia. Apakah benar umur saudari 35 tahun? Benar, Yang Mulia. Apakah benar alamat tempat tinggal saudari di Jalan Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum? Benar, Yang Mulia. Sudah kita. Baik, terima kasih hakim. Selanjutnya pemeriksaan keterangan dari saksi. Untuk pemeriksaan saya serahkan kepada hakim anggota 1. Silakan hakim. Saudari saksi, dalam memberikan keterangan, silakan diberikan dengan jelas tanpa ada unsur paksaan. Apakah saudari sudah siap untuk memberikan keterangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah. Apakah saudari saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Saya tidak mengenal penggugat, Yang Mulia, tapi saya adalah bibi dari tergugat, Yang Mulia. Baik. Apakah saudara-saudari mengetahui kesepakatan antara penggugat dan tergugat? Tahu, Yang Mulia. Silakan saudari jelaskan apa yang saudari ketahui tentang perkara ini. Keponakan saya meminjam uang kepada penggugat dengan nominal 250 juta. Namun keponakan saya dalam jangka waktu 10 bulan, namun keponakan saya hanya membayar sampai 8 bulan karena 2 bulan terakhir dia mengalami krisis ekonomi, Yang Mulia. Atas dasar apa saudari mengetahui tergugat ada masalah ekonomi? Saya lihat dari rekening keponakan saya, Yang Mulia. Apakah saudari saksi mengetahui bahwa saudari tergugat baru saja membeli furnitur berupa sofa dan lemari untuk kelengkapan rumah? Tahu, Yang Mulia, keponakan saya membeli dengan uang saya, Yang Mulia. Apakah saudari mengetahui bahwasanya saudari tergugat telah diberikan surat somasi sebanyak 2 kali oleh penggugat? Tidak, saya tidak tahu, Yang Mulia. Baik, apakah masih ada keterangan dari saudari? Dari keterangan yang telah diberikan oleh saksi dari pihak tergugat, apakah dari kuasa hukum dari pihak tergugat ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia, di sini, Yang Mulia, terkait keterangan dari saudara saksi mengenai pembelian furnitur dari beliau. Kami menemukan bukti bahwasanya potensi pembayaran furnitur tersebut atas nama rekening saudara tergugat yang lain, Yang Mulia, yang mana rekening tersebut kami ajukan sebagai alat bukti, Yang Mulia. Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia untuk mempertimbangkan alat bukti tersebut. Baik. Apakah ada tanggapan dari saudari saksi? Baiklah, kepada saudari saksi terima kasih. Kepada saudari saksi silakan untuk meninggalkan ruangan sidang. Yang Mulia. Baiklah, karena pemeriksaan barang bukti dan saksi telah selesai, agenda selanjutnya adalah kesimpulan dari para pihak. Majelis Hakim akan memberikan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan kesimpulan dari masing-masing pihak.
Maka dari itu sidang akan dilanjutkan dari 7 hari ke depannya. Tanggal berapakah kita bisa melaksanakannya, Panitera? Tanggal 26 Februari 2024 enggak? Apakah tidak ada agenda persidangan? Tidak yang mulia. Baik, terima kasih kepada Panitera. Untuk itu, pemeriksaan selanjutnya akan dilaksanakan agenda sidang kesimpulan. Maka dari itu, sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 24 Februari. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa dipanggil kembali. Maka dari itu, sidang dinyatakan ditunda. Karena tidak ada lagi agenda persidangan setelah ini, maka sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan prestasi utang piutang dengan registrasi perkara nomor 246 garing PDT3 garing 2024 garing PN Batu Sangkar pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan. Pada hari Senin tanggal 29 Februari 2024 sidang perkara perdata atas gugatan buat prestasi hutang piutang nomor perkara 246 garing PDT3 garing 2024 garing PN Batu Sangkar akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang gugatan non-prestasi utang piutang dengan registrasi perkara nomor 246 garing PDT garing 2024 garing PN Batu Sangkar antara Siti Aisyah selaku penggugat melawan Negristriana Afila selaku tergugat. Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah para penggugat dan tergugat hadir atau hanya diwakili oleh kuasa hukumnya? Bagaimana dengan pihak penggugat? Saya hadir dan mewakili Bagaimana dengan tergugat? Saya hadir dan tidak sendirian ya. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap melanjutkan persidangan? Siap. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah saudara siap untuk melanjutkan persidangan? Siap ya. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah selama 7 hari ini telah tercapai kesepakatan perdamaian? Belum ya. Itu kami mohon agar persidangan ini selesai. Bagaimana dengan tergugat? Apakah selama 7 hari ini sudah tercapai kesepakatan perdamaian? Belum yang mulia, kami mohon untuk sidang tetap dilanjutkan yang mulia. Baiklah saudara sekalian, agenda persidangan hari ini adalah kesimpulan. Jadi dari kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Silakan maju untuk membawa kesimpulan. Saudara tergugat, apakah sudah membawa kesimpulannya? Ya. Baik, silakan saudara tergugat untuk maju ke depan membawa kesimpulan. Ya.
Tanggal berapa Penita? Tanggal 4 2024. Apakah kita ada agenda persidangan pada hari itu? Baiklah, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Baiklah, sidang hari ini ditunda sampai 1 minggu ke depan untuk pembacaan putusan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya agar hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditunda. Karena tidak ada lagi agenda persidangan pada hari ini, sidang dinyatakan ditutup. Sidang gugatan uang prestasi hutang piutang dengan registrasi perkara nomor 246/PDTG/2024/PN Batu Sangkar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, sidang perkara perdata atas gugatan Wan Prestasi Hutang Piutang nomor perkara 246/G/2024/PN Batu Sangkar akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Penitra siap? Sidang gugatan Wan Prestasi hutang piutang dengan registrasi perkara nomor 246/PDT-G/2024/PN Batu Sangkar antara Siti Aisyah selaku penggugat melawan Megastriana Afrila selaku tergugat pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Apakah para penggugat dan tergugat hadir atau hanya diwakili oleh kuasa hukum penggugat? Saya diwakili oleh kuasa hukum yang mulia. Tergugat? Saya hadir bertindak sendiri. Apakah saudara kuasa hukum penggugat siap melanjutkan persidangan? Siap yang mulia. Bagaimana saudara tergugat siap melanjutkan persidangan? Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Jadi, dari penasihat hukum dan penggugat dan tergugat diharapkan mendengarkan putusan ini dengan sebenarnya. Putusan nomor 246/PDT-G/2024/PN Batu Sangkar demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Wan Prestasi yang diajukan oleh pemohon umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, beralamat saat ini di Jalan Anggrek nomor 5 Nagari Cibadak, Kecamatan Limakaum, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai termohon atau tergugat. Melawan termohon umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wira swasta, beralamat Jalan Raya Padang Panjang Batu Sangkar, Piliang, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan, telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara,
telah memeriksa bukti yang diajukan penggugat di persidangan. Duduk perkara bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang telah mengajukan gugatan wan prestasi tersebut telah terdaftar di Kepanitiaan Pengadilan Negeri Batu Sangkar dengan register nomor 246-PDT-G-2024-PN Batu Sangkar yang isi pokoknya sebagai berikut. 1. Penggugat dan tergugat adalah para pihak yang melakukan perjanjian hutang piutang dengan jumlah sebesar 250 juta pada 25 Februari 2023 dan dicatat oleh notaris. Yang kedua, bahwa penggugat dan tergugat membuat kesepakatan bahwa pelunasan dalam jangka waktu 10 bulan dengan nominal pengangsuran 25 juta per bulan. Yang ketiga, bahwa tergugat hanya selesai membayar baru 8 bulan dan tidak membayar pada 2 bulan terakhir kepada penggugat sesuai dengan kesepakatan yang tertulis pada akta notaris sesuai dengan kesepakatan bersama. 4. Bahwa ada kesepakatan bahwa surat tanah si tergugat menjadi barang jaminan atas hutang piutang tersebut. Yang kelima, bahwa penggugat sebelum ke persidangan telah memberikan somasi kepada pihak tergugat sebanyak 2 kali dengan tujuan agar si penggugat membayar hutang yang tersisa tetapi somasi tidak diindahkan. Yang keenam, bahwa tergugat tidak membayar hutang kepada penggugat selama 2 bulan terakhir dan mempergunakan uang tersebut untuk membeli furnitur rumah. Petitum 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah serta memiliki kekuatan hukum mengikat akta perjanjian yang dibuat oleh notaris pada 25 Februari 2023 sampai dengan 25 Desember 2024. Yang ketiga, menyatakan pihak tergugat adalah debitur yang tidak bertikat baik karena telah melakukan wan prestasi atas hutang piutang yang telah disepakati. 4. Menyatakan bahwa pihak tergugat telah menyetujui akta tanah yang sebagai jaminan dengan sertifikat tanah. Yang kelima, menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek jaminan pada tanggal 25 Februari 2023 yang berdetail eksekutorial yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang keenam, menyatakan bahwa pihak tergugat mempunyai kewajiban hutang kepada penggugat pada 25 Februari 2023 sebanyak 50 juta rupiah. Ketujuh, menghukum pihak tergugat untuk membayar seketika dan sekaligus kewajiban hutang piutang terhadap penggugat setelah perkara ini mendapatkan kekuatan hukum. Yang kedelapan, menghukum pihak tergugat untuk membayar biaya perkara timbul akibat perkara ini. Subsidiar. Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya perkara ini diputus yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah hadir sendiri di muka persidangan. Bahwa majelis hakim telah mendamaikan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil dan untuk memaksimalkan usaha tersebut, majelis hakim menempuh upaya mediasi dengan hakim mediator atas pilihan para pihak bersama Nabila Huzaifah Putri SHMH dan dari hasil mediasi tersebut dilaporkan telah gagal mencapai perdamaian. Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap pada gugatan tanpa ada tambahan dan perubahan. Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan jawaban tertulis sebagai berikut. Bahwa tergugat mengakui telah mengetahui dan menandatangani perjanjian wan prestasi hutang piutang. Yang pertama, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh tergugat. 2. Bahwa benar dan mengakui telah mengetahui dan menandatangani perjanjian wan prestasi hutang piutang. Yang ketiga, bahwa memang benar pokok pembiayaan sebesar 50 juta rupiah dengan margin senilai 25 juta per bulan selama 10 bulan. Yang keempat, bahwa memang benar tentang jaminan dalam perjanjian tersebut adalah sebidang tanah atas nama Magistriana Abdillah bahwa terkait pembayaran setiap bulannya. Tergugat membenarkan kalau pada bulan Maret tanggal 25 2023 sampai dengan Oktober tanggal 25 2023 lancar. Kemudian pada bulan November sampai Desember 2024 mengalami hambatan. Yang kelima, bahwa terhadap tuduhan penggugat dengan wan prestasi tergugat mengatakan keberatan karena usaha tergugat mengalami hambatan. Yang keenam, bahwa terkait somasi dan undangan pihak tergugat menolak karena memang tidak mengetahui adanya somasi dan tergugat merasa keberatan dan tindakan tersebut sangat berlebihan karena tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak tergugat. Ketujuh, bahwa karena wan prestasi yang dituduhkan kepada kami lakukan dengan ketidaksengajaan, maka kami mohon agar Yang Mulia memberikan putusan yang meringankan bagi kami, yaitu hanya sebatas pada kewajiban kami.
yang belum kami laksanakan dan tidak membayar secara langsung dan sekaligus tetap kewajiban kami. Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya bahwa 1. Bahwa jawaban tergugat pada poin kedua tidak benar kerana tergugat memang tidak membayar hutang yang wajib pihak tergugat pada 2 bulan terakhir. Yang kedua, bahwa jawaban tergugat pada poin ketiga tidak benar kerana penggugat telah melakukan konfrontasi yang mana kami sebagai pihak penggugat telah melayangkan 2 kali surat somasi pada tanggal 27 Desember 2023 dan 1 Januari 2024. Pembelaan dari pihak tergugat lah yang membuat kami selaku pihak tergugat menjadi curiga kerana selaku menggunakan alasan bahwa kondisi ekonomi pihak tergugat tidak dalam kondisi baik saja yang akhirnya kami mendapatkan sanksi bahwa pihak tergugat telah membeli furnitur yang diperkirakan seharga 30 juta rupiah. Ini menjadi kecurigaan kami bahwa terhadap replik penggugat. Tergugat menyampaikan dua replik secara lisan yang pada pokoknya perkara tetap pada jawaban dengan seluruh dalil. 1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dituliskan oleh jawaban tergugat. Yang kedua, bahwa mengenai permohonan yang diajukan oleh penggugat, tergugat sangat tidak setuju atas dalil tersebut. Yang ketiga, bahwa dalil penggugat yang telah dimasukkan ke dalam gugatan dan diulang kembali ke dalam replik penggugat yang menyatakan bahwa tergugat membeli furnitur yang diperkirakan seharga 30 juta rupiah, bahwa meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi akad perjanjian yang disetujui bersama notaris sebagai pihak penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan yang aslinya, telah diparaf oleh majelis dan telah dibubuhi dengan materai. Yang kedua, fotokopi sertifikat hak milik tanah atas nama Majlis Liana Abdillah yang telah dicocokkan dengan yang aslinya, telah diparaf dan oleh majelis dan telah dibubuhi dengan materai. Yang ketiga, fotokopi surat somasi yang telah dicocokkan dengan yang asli, telah diparaf oleh majelis dan telah dibubuhi dengan materai. Yang keempat, tabungan tergugat yang asli yang telah dicocokkan dengan yang aslinya, telah diparaf oleh majelis dan telah dibubuhi dengan materai. Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya di muka persidangan masing-masing bernama yang pertama, Muzian Sabri, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai toko, tempat kediaman, Jalan Pandang Panjang, Kecamatan Pariangan, setelah disumpah menurut tata cara agamanya. Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat kerana saksi adalah karyawan toko dari si tergugat. Bahwa saksi menyatakan pada 25 Februari 2023, tergugat datang ke kediaman si penggugat untuk menanyakan tentang peminjaman dana untuk modal usaha dan tergugat langsung memohon pinjaman ke penggugat sebesar 250 juta. Bahwa untuk memberikan kepercayaan kepada pihak penggugat, pihak tergugat memberikan sertifikat hak milik sebidang tanah untuk sita jaminan. Bahwa pihak tergugat sepakat dengan perjanjian di dalam akta notaris untuk melakukan pembayaran setiap bulannya dengan nominal yang telah ditentukan. Bahwa pihak tergugat hanya membayar selama 8 bulan dengan nominal yang telah ditentukan dan menunggak pembayaran selama 2 bulan terakhir. Saksi kedua, Muhammad Irfan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ANS, tempat kediaman Jalan Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum. Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi kenal dengan pihak tergugat dan terbuka kerana saksi merupakan tetangga dan dalam lingkungan tempat tinggal antara pihak tergugat dan juga penggugat. Bahwa saksi mengetahui perjanjian yang telah disepakati oleh pihak penggugat dan terbuka masalah utang piutang dan prestasi. Bahwa saksi melihat secara langsung pihak tergugat memberikan alatan ketika pihak terbuka masalah memiliki utang kepada pihak tergugat. Mengadili. 1. Menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. Yang kedua, menyatakan bahwa perjanjian wal prestasi utang piutang antara penggugat dan tergugat sah demi hukum. Yang ketiga, menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi dalam pembayaran sisa bayaran atas utang piutang dari penggugat sebesar 250 juta. Yang keempat, menghukum tergugat untuk membayar sisa pembayaran kepada penggugat sebesar 50 juta rupiah. Yang kelima, mengabulkan sita jaminan. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 1 juta rupiah.
Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Negeri Kota Batu Sangkar pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Rahmat Zikri sebagai Hakim Ketua, Firza Azhara dan Muhammad Repan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Muzian Sabri sebagai Panitera Pengganti pada hari ini. Juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa hukum penggugat dan pihak tergugat. Apakah saudari tergugat mengerti maksud putusan tersebut? Saya mengerti, Yang Mulia. Dari pembacaan putusan tersebut, saudari tergugat berhak untuk mengajukan upaya hukum banding. Apakah saudari tergugat puas dengan putusan tersebut? Tidak, Yang Mulia, saya terima dengan putusan. Baik, terima kasih kepada para pihak penggugat dan tergugat. Sidang Pengadilan Negeri Batu Sangkar yang mengadili perkara perdata perbuatan luar prestasi hutang piutang dengan registrasi perkara nomor 246-PDT-G-2024-PN Batu Sangkar pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024 dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata pada hari ini tanggal 23 Maret 2024 dinyatakan ditutup. Luas sangat. Sidang pada hari Senin tanggal 23 Maret 2024 yang mengadili perkara perdata perbuatan prestasi hutang piutang dengan registrasi perkara nomor 246-PDT-G-2024-PN Batu Sangkar pada hari ini dinyatakan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali.